Apa? Katanya kan putri presiden. Bohong. Kok bohong? Dinasti politiknya mana? Tapi kalau Mas Kaisang udah datang PDP-nya beda. Jadi ganti ya? Podcast dengan Pak Ketum. Sebentar. Kamu itu nanya dinastinya mana? Nanya ke saya apa nanya ke Kaisang? Berhasil. Emang beda ya? Emang dinastinya beda? Iya makanya itu kan nanya, katanya anak presiden. Enggak sih, bedanya cuman kalau saya emang keluarga saya emang nggak ada dinastinya. Kalau Mas Kaisang nyoba tapi nggak berhasil. Bukan enggak, belum. Karena kan pemimpin yang baik itu pemimpin yang dinanti ya, bukan dinasti. Ya udah silakan. Yeah. Silakan duduk dulu. Tapi ini kan mumpung ada 2 anak presiden, kita kepo ya. Kepo. Privilege apa sih yang didapat sama 2 anak presiden? Itu dia tuh. Mungkin ada perbedaannya yang duluan sama yang sekarang belakangan. Ada nggak sih privilege kayak misalnya kalau jalan tuh nggak usah nunggu di belakang ambulan tuh biar cepet, jadi karena udah ada pas pampres kan. Kan kalau kita rakyat biasa nungguin ambulan lewat tuh biar kita belakang tuh. Iya, biar pura-pura cepet. ketabrak biar ngikut. Iya. Ya itu sih privilege ya, maksudnya emang lebih cepat gitu, kayak di jalan lebih cepat, kayak proses-proses juga lebih cepat, dalam artian misalnya kayak sekali masuk partai terus langsung jadi ketum tuh juga bisa cepat kayak gitu. Ada juga misalnya privilege putri presiden itu, misalnya anak presiden itu misalnya bisa gampang matiin mic orang juga bisa gitu. Jadi pokoknya banyak. Iya banyak. Anak presiden siapa yang berani ngelarang ya kan? Iya. Siapa yang berani ngelarang, bener juga sih. Tapi nggak tertarik gitu ke dunia politik, kan kakak di politik. Terus kebetulan kakak ipar juga di PSI itu. Iya, kebetulan sih saya nggak pernah harus jadi cawapres atau apa gitu. Jadi Bisa wali kota dulu. Minimal wali kota Iya, dulu iya. baru jadi cawapres. Iya. Nah itu. Jadi ya. Abis ini kayaknya fix Mas Gibran gak mau kesini. Kayaknya ceplos-ceplos banget ya. Cuman saya kepo nih. Apa tuh? Saya kan dari kampung lah gitu kan. Kalau sekarang lihat nih keluarga presiden itu bersama anak kan harmonis. Pernah nggak Mbak dan Mas ini menentang bapaknya gitu? Saya kan pesan bapaknya diskusi, kayaknya bapak mau ngabur sini. Wah jangan gitu. Pernah nggak? Berbeda sudut pandang dengan bapak pada saat menjabat jadi presiden. Karena beda sudut pandang, bapak di sana, saya di sana. Ya, emang beda. Oh, beda. Iya nggak? Dipirjin kan jatuhnya. Iya punggung-punggungan. Pernah? Enggak. Gini, kalau sudut pandang dalam artian kebijakan apa segala macamnya, ya bagaimana ya, bapak saya lebih pintar gitu. Begitu dia bilang gini, oh iya juga, Inaluga udah gitu. Jadi bener. aku tidak punya argumen. Lebih karena itu sih. Mas Kaisang? Kalau Mas Kaisang, Ketemu aja jarang, gimana mau debatin. jarang ketemu. Ya kan tapi pasti ada satu Iya, waktu. enggak, tapi benar, balik lagi ketika kita debatin sesuatu, pasti selalu ada jawabannya. Dan waktu itu cuma ngomong, ya lain kali ya ngomongnya pakai bahasa yang gampang lah, kita orang awam nggak ngerti itu apaan. Tapi berarti pernah ya? Pernah, pasti. Aktivis nih, Aktivis. tentang presiden. Iya. Orang pertama yang berani tentang presiden. Enggak orang pertama. Kan masih ada istrinya ya. Udah berapa film sekarang yang film bioskop atau apa yang udah dimainin? Teater. Jadi mau Teater. ngerti maksudnya mau itu teater. Ya, apapun lah Kalau itu. film bioskop belum. Oh, belum. Paling film pendek, terus serial TV gitu. Film Ada pendek berapa? itu siapa pemerannya? Ya itu pendek. Dasmini. Ada Ucok Baba gitu. Baba. Dilanjutin. Kiki Sabut. Saya harus masuk situ. Harus saya masuk. Film pendek ya. Udah Film berapa? pendek itu benar-benar durasinya pendek. Jadi belum selesai udah suruh keluar. Udah habis. Sudah habis. Udah gitu. Oh, Jadi berarti nggak masih training kalah ya? sama saya udah masuk bioskop. Maksudnya. Jadi Udah super taksi. walaupun cuma ya 1 menit doang sih keluarnya. Enggak, tapi emang Mas Kaisang basicnya emang acting. Enggak sih. Oh, karena anak presiden aja. Iya, itu Nah, emang tapi- basicnya di situ, basicnya anak presiden. Tapi Emang ada yang jalur itu. bakat aktingnya Kalau keluar saya- pas jadi ketum ini. Ternyata buat latihan Iya. itu. Iya. Tujuannya ke situ, bukan buat di film. Ternyata
acaranya siapa sih? Rencana. Lagian siapa sih jadi ketum ya? Iya. Kan kita jadi bar, ketumbar. Kita kan jadi pah. Apa? Ketumpah. Ketumpah. Apa ini? Ini jokes apa ini? Jokes lapor Pak. Kita kan jadi ketumbila. Ya. Ketumbila. Gatel tuh. Di kasur pasti. Mas Kaisang bisa kali. Belum tadi. Ketum apa tadi? Duh, nggak. Saya pikirannya udah banyak, udah ditambahin. Udah. Lagi banyak pikiran. Negara udah dia mikir. Iya, banyak rencana-rencana. Yang lain kan enak, udah lolos ini Senayan semua, saya belum. Oh iya nih. Salah ya. Kan tadi milihnya ya. Tapi sebelum lolos ke Senayan, Mas Kaisang harus nentuin 2 sikap dulu. Apa tuh, bacot? Mau nentuin sikap buat berjuang ke negara atau berjuang ke keluarga. Benar. Ya ini teman tukang sikap lilin ya. Keluarga yang bernegara. Keluarga yang bernegara. Oh iya, pas nyalon semua ya. Oke, kita main challenge aja Mas Kaisang sama Inaya. Apa nama challenge-nya, Mas? Nggak tahu. Loh, Kan nggak banyak. pernah Nggak pernah. Karena kan beliau yang akan main, jadi kita. Ya. Oke, yuk. Jawab ya, dan alasan. Pernah nggak pernah kabur dari istana boneka? Sering. Nggak. Enggak. Ih, ngapain aja 10 tahun nggak pernah kabur, cupu. Aku pikir suhu, ternyata cupu. Mainnya kabur mau kemana waktu itu? Kemana-mana. Pulang kuliah kabur, jadi telepon udah di atas kereta. Ya kan tapi Di dari luar. Kalau udah di luar istana bisa. Kalau udah di luar istana bisa, tapi kalau udah di dalam nggak bisa. Mas, kamar yang sana itu. Yang mana? Kan Ini. jendelanya gede. Ini yang di mana istana mana nih? Kita nggak relate ya Kia, jendela gede Kia. Istana boneka yang di Ancol yang itu kan jendela istana kan gede. Jadi teman-temanku naik mobil parkir di bawah jendela, aku sama kakakku keluar langsung masuk ke dalam. Lompat dari jendela. Iya. Oke, Langsung buat masuk. calon-calon anak presiden selanjutnya nanti di situ ya tempatnya. Titik Ancang-ancang. Taruh di bawahnya taruh kawat berduri gitu jadi nggak bisa lompat. Mas Kaisang nggak pernah? Enggak pernah. Lah gimana mau keluar rumah itu udah pas pampres semua ngelilingin. Mungkin dulu pas pampres masih sedikit kali ya. Enggak tahu. Sekarang kayak banyak banget. Sekarang banyak banget. Setiap sudut ada katanya ya, setiap sudut ya. Ini bahkan ini. Oh ini pas pampres? Ternyata. Tapi mukanya pas-pasan? Enggak ini. Lanjut. Pernah nggak pernah pacaran backstreet? Nah, Dari orang tua, dari Nggak pernah. kakak, adik, dari siapapun. berarti pernah toh? Enggak. Selalu bilang orang tua. Iya sama orang tua. Iya. Netizen tidak. Sama Inaya? Mbak Inaya ini netizen nggak tahu, orang tua nggak tahu. Iya. Saya juga nggak tahu. Pernah. Oh pernah. Karena takut, emang nggak boleh pacaran, harus langsung ini aja nikah. Tak adop. Enggak. Apa harus anak presiden yang ini Malaysia atau apa harus sama anak Brunei. presiden? Malaysia nggak punya presiden, Mas. Oh iya benar. Oh iya. Ya emang nggak disetujuin aja sih emang. Tapi setelah itu sadar, ya iya sih ya emang pantas saya nggak disetujuin, nggak ada yang setuju, semua teman-teman gue juga nggak setuju. Iya benar. Sebagai anak presiden keempat. Ah itu enak tuh pas tuh. Pasti kan dari dulu Mbak Inaya dekat sama dunia politik, dunia kenegaraan. Dan tahulah sedikit banyak seluk-beluknya seperti apa sih pemerintahan yang ideal, yang bagus. Dari lubuk hati yang dalam pengennya punya pemimpin yang seperti apa. Dan siapa? Nah, Langsung siap. Siapa? Pancing dulu nanti kan kita gambarin. iya, nanti kita mau kesini gitu. Udah di-cut ya itu. Jadi nggak dengar tadi. Bisa gitu ya? Pengen punya pemimpin yang seperti apa. Itu dulu. Yang pasti fokusnya di ini ya, nilai-nilai gitu. Jadi kalau fokusnya di jabatan apa segala macam nanti hasilnya jadinya ya pengennya ngejar jabatan terus gitu. Jadi benar-benar emang fokusnya di publik, di rakyat, di kebijakan, di nih aku punya sesuatu untuk dibawa gitu buat publik. Itu sih yang paling penting kalau buat aku ya, punya benar-benar nilai universal itu dipegang teguh gitu.
Gimana ya? Aku cuma mau ngambil contoh. Jadi ini bukan mau bandingin. Kayak kenapa bapakku bisa bilang dikit-dikit gitu aja kok repot, gitu aja kok repot. Karena seringkali setiap kali aku bilang, Pak, tapi kan gini. Nanti bapak selalu bilang, itu kan udah ada di undang-undang. Itu kan udah ada di ini. Itu kan udah ada di ini. Jadi intinya orang-orang yang benar-benar bisa bawa yaitu undang-undang dan segala macam semua yang udah kita bangun gitu lewat peraturan itu benar-benar jadi nyata sih gitu. Berarti nilai-nilai yang sudah ada dipraktekkan seperti itu. Dipraktekin. Itu walk the talk. Jangan bikin pemimpin nilai-nilai yang baru. walk the talk. Walk the talk. Jadi benar-benar ngejalanin, bukan cuma ngomong. Apalagi kalau jalannya sambil ngomong. Orang pusing ngejalnya gitu ya, dengerinnya susah. Hanya ngomong bagi-bagi duit. Nah, apalagi itu. Kalau namanya siapa ya nggak tahu. Moga-moga Indonesia diberkati dengan orang-orang yang kayak gitu karena Moga-moga apa mega-mega? Waduh. Moga-moga diberikan pemimpin terus kita amin. Ya, kita moge-moge aja. Moge. Iya gitu. Moga-moga kita dikasih kayak gitu. Ada beberapa kemarin ada calon cawapres yang ngomong gini, pemilu itu untuk pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik, tapi pemilu itu untuk untuk menghindarkan kita dari orang jahat untuk jadi pemimpin. Saya nggak begitu setuju dengan hal itu, karena buat saya gini, kalau kita sampai nggak punya orang baik untuk dipilih, berarti kita sebagai masyarakat gagal. Gitu. Bubarin aja nih negara gitu. Nah, tapi maksudnya semoga kita Indonesia diberi berkah untuk benar-benar punya orang baik yang bisa dipilih. Nah, di antara tiga itu ada nggak orang baik tuh? Di antara tiga itu di ada nggak antara orang tiga baik? ini begini kan? Ada nggak nih? Nah, ini ada nih. Ada nggak nih? Di antara tiga ini ada nggak orang baik nih? Kita nggak ngomong sampai ada pasangannya semuanya ya Mas ya? Enggak kok, kan ditanya. Kan ditanya. Berarti pas udah ada pasangannya semua, kita undang lagi Mbak Inaya. Minggu depan.